pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian cek kanan kiri, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada semua loh. Ada semua ya, alhamdulillah ya kalau ada semua. Untuk mengawali pagi kita dengan semangat, coba kita bertepuk semangat. Kisya, silakan pimpin ke depan. Tepuk semangat. Semangat. Silakan dulu, Nak. Coba kita tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali. Oke, jadi semuanya sudah berkonsentrasi dan siap untuk Oke, jadi semuanya sudah berkonsentrasi dan sudah siap untuk memulai pembelajaran ya, Nak. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan desa. Tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa dapat menerapkan pengetahuan tentang desa ya, kelurahan dan kecamatan melalui model diskusi. Dan yang kedua, siswa dapat berkolaborasi dalam diskusi kelompok dan membahas materi. Nah, sebelum masuk ke sistem pemerintahan desa, di sini anak-anak, adakah yang tahu apa itu desa? Tempat tinggal loh. Ya, benar ya, tempat kita tinggal. Tepuk tangan untuk Kisya. Jadi, sistem pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama ya, Nak. Jadi pemerintahan desa merupakan subsistem dari pemerintahan desa ya. Kemudian desa memiliki kewenangan untuk apa tadi? Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ya. Nah, di sebuah desa itu pasti ada pemimpin atau kepala desa. Nah, di sini di desa kita ini itu dipimpin oleh siapa, Nak? Kepala desa. Ada yang tahu nama kepala desa kita siapa? Pak Ustaz. Pak Ustaz ya. Jadi
Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan negara. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum, ketua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan pada pemerintahannya yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa dengan sistem pemerintahan desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakat. Ya, Nak? Nah, sekarang kita ke lembaga-lembaga pemerintahan desa ya. Nah, ada yang tahu ini apa? Lembaga-lembaga pemerintahan dalam desa ya. Ayo anak-anak, siapa yang ingin mencoba maju ke depan? Yang mau? Ya, Kesia maju ke depan. BPD Badan Permusyawaratan Desa. Ya. LPMD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tiga. Ketiga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Ya, PKK pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pernah dengar PKK? Pernah ya? RT dan RW Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Lima. Karang Taruna Organisasi Kepemudaan. Dinas Perlindungan Masyarakat. Ya. Silakan duduk, Nak. Jadi inilah tadi lembaga-lembaga pemerintahan dalam desa ya, Nak. Nah, itu tadi yang pertama ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan yang kedua ada LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang ketiga itu tadi ada PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Pernah dengar ibu-ibu PKK, Nak? Pernah ya? Pernah ya? Dan yang
warga ya. Dan yang kelima itu ada Karang Taruna, organisasi kepemudaan. Dan yang terakhir itu ada Linmas ya nak, perlindungan masyarakat ya. Linmas atau disebut Sarpam ya nak. Nah, apa sih tugas Linmas? Bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap aman ya nak, melindungi masyarakat ya. Sudah tahu lembaga-lembaga dalam pemerintah desa? Sudah, Bu. Ada berapa tadi nak? Ada Ada 6 ya. Nah, inilah bentuk-bentuk dari struktur organisasi desa ya. Desa itu ada pemimpin yang tadi apa namanya nak? Kepala desa ya. Terus ada sekretariat desa. Ada kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kasih pelayanan, kepala dusun 1, kepala dusun 2, dan kepala dusun 3. Nah, ya. Sampai di sini sudah mengerti nak? Mengerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Jadi inilah tadi. Nah, jadi inilah tadi lembaga-lembaga pemerintahan dalam desa dan struktur organisasi desa ya nak. Ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke waktunya membentuk kelompok ya. Di sini Ibu akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya nak. Ini kelompok 1, kelompok 2 ya, dan kelompok 3 ya nak. Satu kelompok terdiri atas 3 orang ya. Kelompok ini berdiskusi tentang materi yang Ibu berikan tadi ya nak. Di sini kelompok 1. Di sini kelompok 1 mendiskusikan tentang BPD. Apa itu BPD dan apa tugas-tugasnya? Silakan ditulis. Dan kelompok kedua itu mendiskusikan tentang PKK. Apa itu PKK dan apa tugas-tugasnya? Dan kelompok
silakan kalian diskusikan bersama temannya. Kalau sudah selesai, silakan satu dari perwakilan dari kelompoknya presentasikan ke depan ya. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Kelompok 1 silakan presentasikan ke depan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. DPD adalah singkatan badan permusyawaratan desa. Tugas DPD adalah membahas dan menyepakati rencana pemerintahan aspirasi masyarakat desa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, Nana. Kelompok 2 silakan maju. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. PKK adalah singkatan dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tugas PKK adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Duduk, Nana. Kelompok 3. Kami kelompok 3 membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Inmas adalah perlindungan desa masyarakat. Tugas Inmas adalah membantu dalam penanganan bencana, menjaga ketertiban umum dan Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang telah maju ke depan ya. Itulah tadi kegiatan diskusi kita pada hari ini. Sekarang semuanya kembali ke kursinya masing-masing. Di sini Ibu akan membagikan soal lembar kerja. Kalian kerjakan soal yang Ibu berikan. Kalau sudah selesai, kalian kumpul ke depan. Ibu akan menilainya ya, Nak. Tulis nama kalian. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke depan. Ibu akan menilai.
sudah bagus semua nilai hari ini. Ibu anggap sudah selesai ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita telah membahas apa tadi? Sistem pemerintahan desa. Materi kita hari ini tentang RT ya, RW, Linmas, Lurah. Apalagi di dalamnya? Ada BPD ya. Ada PKK. Siapa yang memimpin desa tadinya? Kepala desa ya. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa bersama sebelum pulang. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Dan